Teman-teman, aku sekarang lagi mau sharing. Jadi teman-teman banyak banget yang nanya tentang mancungin hidung yang aku upload di bawah, tips memancungkan hidung tanpa operasi. Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Jadi ya teman-teman di luar sana, nih aku kasih lihat lagi, aku gak bohong. Jadi teman-teman di luar sana, cuman sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman, diklik tombol subscribe-nya. Jadi teman-teman di luar sana banyak banget yang nanya, Kak berapa lama mancungnya, Kak mencetnya berapa sering, Kak berapa kali sehari mencetnya hidungnya, gitu-gitu. Nah teman-teman, karena ini adalah memancungkan hidung yang alami tanpa operasi, gak ada deadline-nya teman-teman harus mencet hidung 5 kali gitu kan. Cuman kalau hidung ini kan hanya kecil bagian di tubuh kita yang kita ubah, dan kita ubahnya pun itu nggak yang berdasarkan gimana operasi, seniatnya kita aja gitu. Jadi ya teman-teman, aku mau ngasih tahu lebih detail. Waktu aku SMA itu hidung aku pesek, cuman kalau dilihat dari samping ya emang ada hidungnya gitu, cuman nggak bisa dibilang mancung gitu. Nah abis itu di sininya aku pun rendah. Kita kan kalau mau mancung itu kan harus dari sini ya mancunginnya, nggak mungkin tiba-tiba orang oplas gitu yang mancung ini doang gitu. Aneh dong, pasti dari sini gitu. Jadi ini aku cerita lebih detail. Pernah satu ketika dimana aku pengen mancungin hidung, cuman aku nggak ngerti caranya gimana gitu. Nah waktu aku lulus SMA itu aku pencet-pencet hidung aku gini. Nah terus aku wudhu, apa aku diam, apa aku napas, apa aku ngapain, pokoknya ngapain pun aku, yang aku selalu inget hidung aku. Jadi tuh kayak abis wudhu tuh kan kita kadang suka ada air di sini, aku pencet kencang-kencang, asli kencang-kencang sampai merah. Ya karena itu aku gemas gitu, nih hidung ngapain sih kayak gini gitu, kayak gitu dulunya. Jadi nggak ada niat mau aku mancungin, karena aku nggak tahu kalau ternyata hidung mancung itu bisa secara seperti itu. Kalau aku nggak ngalamin sendiri mungkin aku nggak paham gitu, nggak ngerti. Makanya aku sharing ke teman-teman. Nah aku tuh pencet hidung aku gitu. Terus kadang kalau aku ngaca ada yang nggak aku suka gitu di hidung aku, terus aku pencet nih kencang-kencang gitu. Cuman aku mencetnya nggak cuman di sini doang gitu. Aku kayak gini nih, tarik ini. Nah terus aku pencet dari sini. Kan di sini kita tuh kan ada daging ya. Kayak dikit sih kayaknya, teman-teman nggak akan sadar. Cuman itu bisa kita tekan-tekan. Nah ada yang nanya lagi nih teman-teman, Kak emang bisa tulang kita itu mancung berubah jadi tinggi? Jawabannya bisa, karena ini bukan tulang yang kayak di sikut kalian, kayak di tulang kering kalian yang di kaki, bukan. Ini tuh tulang lunak sayang. Ini tuh kita aja ya, ini petinju mereka tuh bisa implan hidung yang biasanya ketonjok, patah gitu-gitu. Nah mereka tuh bisa implan hidungnya karena itu tulang lunak. Kalau teman-teman nanya bisa, ya bisa dong. Nah coba gimana lagi kita untuk neken-nekennya gini loh, ditekan-tekan kayak gini. Tekannya tuh nggak yang lembek-lembek nyubit pipi anak kecil, enggak, bener-bener yang kayak keras gitu teman-teman sampai ngerasa sakit. Nah mencetnya itu dari sini nih, dari ujung sini. Jadi nggak bisa teman-teman mencet ini doang, yang ada ntar hidung teman-teman belesep ke dalam kan, belesep mendem ke dalam. Jadi tuh dari ujung sini dipancing gitu. Ibaratkan kita mijit, nggak bisa kita mijit langsung di pusat yang sakit meninggal orang langsung. Kalau kita pijit di situnya langsung, pasti kan di bagian-bagian pinggir-pinggirnya dulu gitu kan. Nyubit hidung pun kita dari sini tuh. Kita cari ujung bawahnya hidung kita tuh sebelah mana, kita tarik ke atas gitu. Itu baru bagian sini ya, ini yang bagian tengah, belum lagi bagian ujungnya yang paling pertama. Teman-teman percaya nggak sih, ini itu aku sebenarnya tulangnya nggak setinggi ini gitu, kayak nih nggak setinggi ini. Bisa nggak, tahu nggak caranya gimana bisa setinggi itu? Karena setiap aku nyubit gini, dagingnya itu di sini mengeras gitu.
nih di sininya nih tuh jadi mengeras karena sering aku cubit. Nah jadi kayak sikut kalian aja lah gitu kan, kalau misalnya kita lagi nyender gini kan, jadi sikut kita tuh latihan kan kulitnya, jadi malah dia tebal sendiri. Bagian sikut tuh adalah kulit yang tebal sendiri. Nah sama aja kayak ini kita nih, loh miring kok, miring. Sama aja kayak hidung kita, karena sering aku cubit-cubit, jadi di bagian sininya tuh mengeras kulitnya. Itulah yang dinamakan mancung alami tanpa operasi, karena setiap usaha yang aku lakuin itu menghasilkan bentuk-bentuk yang dimana hidung aku itu kayak jadinya tinggi gitu. Tuh teman-teman kalau lihat tuh hidung aku tuh setebal ini tahu, cuman aku pijit. Nah di sininya tuh nih dari sini tuh udah kayak apa ya, kayak kulit tebal gitu karena sering aku pijit gini nih. Jadilah dia mancung alami, dan tulang aku tuh jadi berbentuk juga. Contohnya tulang kita tuh bisa berubah. Nih di sini tuh kalau teman-teman lihat gimana ya, gini nih, teman-teman lihat nggak nih? Pokoknya ini agak lebih nonjol. Itu karena apa? Karena kepentok jam waker, jam alarm yang besi tuh. Alarm yang besi tau gak sih yang bunyinya berisik banget? Nah aku tuh kepentok itu, jadi tuh bisa hidung kita tuh berubah bentuknya gitu. Udah kalau kita mau nyubit ya udah cubit aja. Jadi tuh kayak hidung aku tuh agak sedikit bengkok ininya. Cuman yang nggak ngaruh ke mancung hidung, nggak. Cuman aku mau ngasih tahu kalau hidung kita tuh bisa berubah karena itu tulang lunak. Nah, hidung itu lancip dari ujung. Yang bikin hidung aku mancung dari sebelumnya adalah hidung aku sebelumnya tuh lebar. Nah, sekarang tuh lancip karena sering aku cubit. Sering aku pijit gitu. Nah, makanya dia jadi mancung. Seperti itu teman-temanku sayang. Terus ada yang nanya, Kak berapa lama? Jujur ya, aku aja waktu itu aku nggak tahu kalau aku tuh bakal mancung. Jadi aku nggak ngeh dari kapan aku mijit-mijitnya. Pokoknya aku tahu hidung aku jelek pas aku lulus SMA. Nah abis itu aku kadang nyubit hidung aku, kadang aku cubit lagi, kadang enggak, kayak gitu-gitu. Nah aku tuh nggak tahu berapa lama pastinya gitu, entah setahun kah, entah berapa bulan kah gitu. Cuman waktu itu nggak lama gitu, karena aku nggak tahu. Jadi teman-teman kan ini udah tahu nih, udah aku kasih tahu, pasti agak lebih cepat. Karena nggak kayak aku waktu itu, aku kadang nggak aku pijit gitu. Terus misalnya pun udah berapa lama, udah berkali-kali aku pijit gitu, tapi mungkin gak sesering itu ya, karena kan aku nggak ngeh bakalan mancung. Nah terus tiba-tiba pas aku pijit gini, aku nggak tahu kapan berubahnya. Pokoknya yang aku sadar waktu itu, keluarga aku suka bilang, kok Dinda sekarang mancung sih, aku pikir tuh ngeledek aku. Itu aja aku masih belum sadar. Aku sadarnya lama gitu, nggak sehari dua hari, lama aku sadarnya. Oh iya ya, aku hidung gue mancung ya gitu. Kalau kalian mau mancung tuh kita nggak sadar kita kapan mancungnya, kecuali kalian operasi. Cuman kan ngapain operasi kan. Terus ya udah yang alami aja. So thank you. Assalamualaikum. Don't forget subscribe ya.